saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita akan bersama-sama beribadah, walaupun kita harus bersama-sama beribadah lewat live streaming, tapi kita percaya Tuhan Yesus hadir bersama dengan kita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah kerinduan hati Tuhan. Sebab itu saudara berterkasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita, kita membawa keluarga kita untuk datang kepada Tuhan untuk memuliakan nama-Nya. Dan saudaraku yang terkasih, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, syukur kita kepada Tuhan Yesus. Ucapkan terima kasih.
Tuhan. Kau memberkati ibadah kami Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati juga umat-umat-Mu Tuhan. Dimanapun saat ini mereka Tuhan sedang menyaksikan live streaming pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kau mengurapi Tuhan setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kuasa-Mu Tuhan bekerja atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, Allah yang hidup. Selama kami ada di dunia ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau. Dan kami ingin menyembah Engkau Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sama-sama mengangkat pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yeah.
untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Saatnya kami Tuhan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menguatkan setiap hati kami lewat firman-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus di dalam kelemahan kami Tuhan Yesus. Di dalam badai hidup kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberikan damai dan memberi ketenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu.
Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di gedung ini, di gereja kita ini, ataupun live streaming di rumah. Kita percaya kita tetap bersuka cita di tengah semua keadaan ini karena kita punya Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa di bumi dan di sorga, yang akan berikan kekuatan kepada kita semua. Kita mau sharing firman Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman-Nya akan beri kekuatan kepada kita di tengah semua keadaan yang kita alami. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang hidup berkemenangan. Kita buka di Matius 5 ayat 3 sampai 12. Kalau kita lihat perikopnya ya saudara, ini adalah khotbah di bukit. Khotbah di bukit ini dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sudah pelayanan. Waktu itu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian dia mengalami pencobaan di padang gurun. Kemudian dia sesudah mengalami pencobaan padang gurun, dia berpuasa 40 hari 40 malam dan Tuhan Yesus menetapkan 12 orang muridnya. Sesudah itu barulah dia memulai pelayanan yang luar biasa, di mana terjadi begitu banyak mukjizat, kelepasan, kesembuhan dan berbagai macam yang tidak pernah terjadi di Israel. Jadi waktu itu orang begitu mencari-cari Tuhan Yesus sampai akhirnya dia harus naik ke atas bukit, dan inilah khotbah di bukit, pengajaran Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Kalau di kitab Matius ini ayat 5 sampai ayat 7, tapi kita akan sharing di pasal yang kelima, ayat 3 sampai 12, perikopnya ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ayat keempat, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi kalau kita lihat perikopnya ini sangat bertentangan ya dengan apa yang ada sebelumnya, di mana Tuhan Yesus melakukan mukjizat, kelepasan, kesembuhan, dan berbagai macam hal yang tidak pernah terjadi di Israel. Kemudian ketika dia mengatakan khotbahnya, dia tidak menyatakan berbahagialah orang yang penyakitnya disembuhkan, berbahagialah orang yang menerima kelepasan, berbahagialah orang yang menerima jawaban doanya. Dia tidak menyatakan seperti itu, tapi inilah pengajaran Tuhan Yesus yang luar biasa buat kita semua. Jadi di sini dinyatakan bahwa yang namanya kebahagiaan itu adalah pilihan, tidak tergantung keadaan saudara-saudara. Karena kalau kita lihat banyak orang yang banyak uangnya, yang mengalami hal-hal yang tidak kita, tapi mereka tidak berbahagia. Bagaimana beberapa tahun yang lalu pernah terjadi ketika seorang pengusaha India itu, pengusaha tekstil, dia bunuh diri dari lantai berapa belas itu di sebuah hotel, dan waktu dia ditemukan meninggal itu di kantongnya ada ribuan dolar. Dan itu terbukti bahwa uang dan segala macam hal itu sebetulnya bukanlah sumber kebahagiaan. Dan di sini Tuhan mengatakan kebahagiaan, bagaimana kita ini berbahagia, bahwa kita ini berbahagia yang utama ketika kita mensyukuri segala keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Karena kalau tanpa Tuhan kita ini sudah binasa. Sebetulnya kita ini orang yang tidak berhak untuk menerima keselamatan, tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita dipilih Tuhan, kita diselamatkan. Sebetulnya itulah kebahagiaan yang paling utama kita ya. Jadi dinyatakan Tuhan Yesus, bahkan di kitab Lukas juga dinyatakan, Lukas 10 ayat 20, ketika murid-muridnya itu bisa mengusir setan, jangan kamu berbahagia karena musuh, tapi berbahagialah karena namamu dicatat di dalam kerajaan sorga. Jadi kebahagiaan ketika kita adalah ketika nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, kita punya jaminan kekal, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kelak ketika kita kembali, kita akan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan di sorga, di Firdaus bersama dengan Tuhan. Jadi ini deh, jadi kalau mau dilihat kebahagiaan itu bukanlah keadaan yang enak ya pengajaran Tuhan. Jadi di sini lebih menekankan
bagaimana karakter yang menghasilkan buah-buah roh, dan bagaimana setiap keadaan yang tidak enak itu adalah bagian dari kehidupan kita orang percaya yang harus kita alami ya. Ketika dinyatakan di ayat ketiga, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang punya kerajaan sorga. Bagaimana kita punya sikap hati yang miskin di hadapan Tuhan. Artinya kita ini sebenarnya tanpa Tuhan tuh nggak ada apa-apanya. Kita harus bergantung, melekat kepada Tuhan, baru kita bisa melakukan segala sesuatunya. Ketika kita bersandar pada hal dunia, kita akan kecewa, kita akan jatuh. Bahkan firman Tuhan menyatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu firman Tuhan menyatakannya. Jadi dinyatakan bagaimana kita ini harus punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang kita punya itu asalnya hanya dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita ini kalau tanpa Tuhan kita semua tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kekuatan dari Tuhan kita juga tidak bisa menghadapi, tidak bisa berkemenangan tanpa Tuhan ada di dalam hidup kita, tanpa kita mengandalkan Tuhan. Kemudian di ayat keempatnya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apapun yang kita alami saudara, kita punya Roh Kudus yang luar biasa. Di Yohanes 15 dikatakan dia adalah penghibur yang diutus oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan naik ke sorga. Roh Kudus turun akan memberikan penghiburan kepada kita. Jadi saudara, kalau apapun yang kita alami, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bertanya kepada Roh Kudus. Mari kita berkomunikasi dengan Roh Kudus yang akan memberikan penghiburan kepada kita. Kemudian di ayat kelimanya, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi kalau lemah lembut itu Alkitab mencontohkan adalah Musa adalah orang yang lemah lembut. Orang yang lemah lembut bukan berarti orang yang tidak bisa menegur, ya, orang lemah lembut yang menempatkan sesuatu di dalam porsinya. Ketika dia harus berkata-kata baik, dia akan berkata-kata baik. Ketika dia harus menegur yang salah, dia akan menegur yang salah, sesuai diproporsi dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, saudara. Jadi bagaimana kita ini, kalau kita ingat kejadian ketika kita lahir baru, ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita ada dalam cinta yang mula-mula, kita itu begitu bergairah akan ibadah ya. Ibadah itu seperti sesuatu yang sangat dinanti-nantikan. Kita begitu bergairah kita baca Alkitab, kita bergairah begitu kita ibadah, dan kita akan dipuaskan. Dan itulah saudara, ketika memang kebenaran dalam hidup kita, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Makanya saudara, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan. Mari baca firman Tuhan setiap hari, karena itu adalah kekuatan pedoman buat hidup kita. Lakukan firman Tuhan. Setiap masalah apapun yang kita alami, kita pakai standar apa kata firman atas masalah kita. Baik soal perkawinan, baik soal dalam bekerja, baik dalam kalau kita hubungan sebagai anak dan orang tua, dalam komunitas, dalam gereja, apa kata firman, itu yang kita lakukan. Maka ketika kita melakukan firman Tuhan, kita juga akan dimerdekakan. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kemurahan ini menyangkut soal kasih ya. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, kasih adalah dasar landasan hidup kita. Pertama, karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu, Dia menyelamatkan kita, maka Roh Kudus menaruh kasih dalam hidup kita sehingga kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengampuni orang lain, kita bisa memberkati orang lain. Tanpa itu kita tidak akan bisa. Karena ada kasih Tuhan. Kasih itulah yang menjadi standar kita sebagai orang percaya. Kita berbeda dengan orang-orang dunia. Kemudian di ayat yang ke-8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci hatinya adalah orang yang hatinya murni, hatinya tidak ada sampah. Jadi saudara, dalam kehidupan sehari-hari kita nggak mungkin lepas dari itu ya. Maka ketika kita ada rasa kecewa, mari kita tetap terus bersihkan hati kita. Ketika sakit hati, kepahitan, jangan biarkan sampah itu ada di dalam hati kita, karena itu akan mengotori perkataan kita, akan mengotori pikiran kita. Dan juga kita akan salah mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita mau melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan secara murni, mari bersihkan hati kita sehingga firman Tuhan itu akan menjadi rema. Dia akan berbicara dalam hidup kita, dan percayalah bahwa apapun yang Tuhan suarakan itu tidak akan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dia akan memberikan damai sejahtera, dan kita akan jadi berkat dimanapun kita berada, dan kita juga akan berbuah-buah buat kehidupan kita. Kemudian di ayat yang ke-9,
Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi disinilah saudara ya, saudara dan saya ketika kita percaya kita menjadi anak-anak Allah, kita ini kemanapun kita melangkah, kita membawa damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah salah satu buah roh. Mari biar hidup kita ini berbuah-buah dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Kemanapun kita melangkah, kita membawa damai. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan jadi troublemaker. Setiap kita datang, orang itu akan pergi. Jangan. Kita dihindari orang, kita tidak seperti itu saudara ya. Mari kita lewat ucapan kita, lewat perbuatan kita, lewat apa yang kita lakukan, kita bisa membawa damai. Sehingga ketika orang itu mungkin curhat dengan kita, kita memberikan solusi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kebenaran, maka orang itu akan merasakan damai sejahtera. Dan itulah yang menjadi kehidupan kita dimanapun kita berada, ditempatkan. Mungkin kita bekerja, mungkin kita di komunitas kita bertetangga kiri kanan ya, karena di luar sana pasti juga tidak semua orang Kristen ya, banyak juga orang-orang lain. Mari kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Kemudian juga di dalam keluarga, mungkin kita sebagai istri, sebagai suami, kita akan berhadapan dengan ipar, dengan mertua. Mari kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Kita mengasihi mereka, kita mencurahkan kasih kita sehingga kita sungguh-sungguh jadi berkat dimanapun kita berada. Kemudian ayat yang ke-10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Jadi saudara, kalau kita ini di dalam rumah yang belum bertobat, kita bertobat sendiri. Kalau kita mengalami aniaya, itu nggak usah heran saudara, karena itu adalah bagian kita. Bagian kita bukan cuma kita menerima keselamatan, bagian kita bukan menerima kesembuhan saja mujizat, tapi bagian kita juga adalah menderita oleh karena kebenaran saudara. Jadi ketika kita melakukan kebenaran, kita dianiaya. Mungkin yang saudara di kantor, yang di kantornya mungkin teman-temannya itu kompromi dengan dosa, kompromi dengan kecurangan-kecurangan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita tidak mau mengikut, pasti kita dianiaya. Tapi itu adalah bagian kita. Mari kita tetap tegakkan kebenaran dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita, sekalipun lingkungan kita mungkin curang, kita tidak boleh curang. Kita tetap harus jujur, melakukan sesuatu kebenaran sesuai dengan peraturan pemerintah, peraturan perusahaan, sehingga kita jadi berkat. Kita sungguh-sungguh orang yang melakukan kebenaran, karena ketika melakukan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Bahkan di kitab Matius juga dinyatakan bahwa kalau kita mengalami aniaya, itu Tuhan Yesus sudah nyatakan. Bahkan di akhir zaman itu akan ada aniaya buat kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Jadi nggak usah kaget ketika kita mengalami seperti itu. Mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, mungkin juga bahkan di dalam pelayanan pun kita juga akan mengalami seperti itu ketika kita tegak di dalam kebenaran dan yang lain tidak kebenaran. Ketika orang mungkin menggosipkan sesuatu, menghakimi, kita tidak menghakimi, kita juga mungkin akan mengalami. Tapi itulah bagian kita. Jadi kita nggak usah heran ketika mengalami seperti itu ya. Kemudian ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi saudara, kalau kita mengalami seperti ini, nggak usah heran ya saudara. Kita mungkin pernah mengalami dicela, mengalami dianiaya, mengalami difitnahkan. Saya dulu pernah pengalaman saya ketika saya masih bergereja di GKRI waktu saya pertama kali bertobat, dan waktu itu di dalam saya masih baru ya, mereka tuh sudah pada lama lah, mereka udah lebih dulu, mereka sudah ini. Tapi ketika terjadi dalam masalah dalam gereja itu, saya memilih untuk melakukan firman Tuhan. Saya tidak mau bicara apapun. Bahkan ketika saya juga difitnah, juga dikatain Yudas, ini itu segala macam lah. Mereka katakan, saya juga tidak membalas apa-apa. Ketika saya juga pernah mengalami di Gespa, ketika mereka mengatakan segala macam, ngapain itu diajak pelayanan, orang anaknya aja belum bertobat, suaminya masih begini-gini. Tapi saya nggak memperdulikan itu. Saya juga mendengar ketika sesudah itu ada, tapi saya tidak sakit hati kepada mereka. Saya mengampuni mereka, dan saya tetap lakukan firman Tuhan. Dan sekarang ini ketika setelah sekian tahun berlalu, saya mendengar mereka sudah tidak ada yang pelayanan lagi. Mereka sudah mundur semua dari pelayanan. Ya mungkin kalau kita mau berbicara, dan keadaan hidup mereka pun dalam segi ekonomi, segi apa itu tidak berkemenangan saudara. Jadi ketika kita mengalami seperti ini saudara,
kita nggak usah terkorek hatinya, kita lepaskan pengampunan, kita tetap setia melayani Tuhan, karena melayani Tuhan itu adalah kesempatan saudara, adalah suatu kehormatan. Setiap kesempatan pelayanan jangan pernah ditolak saudara, karena itulah kesempatan. Belum tentu nanti ada kesempatan lagi. Kita melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi jiwa-jiwa, apapun keadaan kita, mari kita jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat ya, sekalipun kita mungkin difitnah, lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, dan Roh Kudus akan mampukan kita untuk melakukan seperti itu ya. Kalau hati kita itu suci, hati kita bersih, tidak ada sampah, kita mampu melakukan seperti itu. Jadi kalau kita belum mampu, mari kita cek and recheck. Mungkin ada sesuatu yang belum dicabut dalam kehidupan kita. Mari kita minta didoakan, atau kita berdoa puasa supaya segala hal yang belum disingkapkan itu disimpan, sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh merdeka, hati kita bersih, hati kita murni, sehingga kita juga murni ketika kita mendengarkan suara Tuhan. Ayat ke-12-nya, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya oleh nabi-nabi ini sebelum kamu. Saudara, jadi dari zaman kisah para rasul, gereja mula-mula, semua mereka menjadi martir saudara. Sekalipun mereka mengalami mukjizat, melakukan hal yang luar biasa, tetapi mereka juga mengalami aniaya. Dan kalau itu pun kita alami, itu adalah bagian kita. Mari kita tetap mengucap syukur, kita tetap bersukacita, bergembira, karena fokus kita bukan apa yang ada di dunia. Kita ini ahli waris kerajaan sorga. Tempat kita ini bukan di bumi saudara. Di bumi itu cuma 70-80 tahun, sesudah itu di kekekalan. Apa artinya kita mendapatkan segala yang baik, segala yang luar biasa di dunia ini, tetapi ternyata kita binasa. Makanya di Yohanes 14 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa kamu nggak usah khawatir, nggak usah dengan segala macam hal yang ada. Tuhan Yesus kata bahwa Tuhan Yesus pergi untuk menyediakan tempat buat kita. Kelak kita akan bersama-sama dengan Tuhan di sorga yang permai ya. Dan kemudian kalau kita lihat perikopnya ini seperti ini ya, pengajaran pada Tuhan Yesus. Dan ternyata di ayat-ayat yang selanjutnya Tuhan Yesus tetap melakukan mujizat. Dia tetap melakukan hal-hal yang luar biasa, memberi makan 5.000 orang, orang buta dicelikan, bahkan orang mati dibangkitkan. Semua mujizat tetap terjadi. Ini satu bukti bahwa apapun saudara yang kita alami saat ini Tuhan, kita mengalami pandemi, mungkin soal pekerjaan, soal pergumulan, selama kita ada di dalam kebenaran, pembelaan Tuhan akan ada dalam hidup kita. Selama kita menabur yang benar, kita akan menuai yang benar. Selama kita menjadi pelaku-pelaku firman, maka pembelaan Tuhan itu akan ada dalam setiap kita ya. Karena firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Jadi saudara, mari kita tetap setia dengan Tuhan ya, di tengah semua keadaan, semua yang ada. Mari kita tetap ada di dalam komunitas yang benar ya. Kita tetap ada di komunitas yang takut akan Tuhan, sekalipun kita mungkin tidak bisa ibadah langsung ya, tapi kita tetap ada hubungan, tetap ada prime, ada Friday prayer meeting. Mari kita bergabung supaya kita juga tetap ada di dalam komunitas, kita dalam kekuatan juga ya saudara. Jadi kita buka ya di Ibrani 13 ayat 8, bahwa Ibrani 13 ayat 8 bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang gak enak ya, mungkin mengalami sakit penyakit, sekalipun belum disembuhkan, tetap percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Fokus kita bukan pada kesembuhan, pada apa? Kesembuhan itu adalah bonus, berkat adalah bonus. Tapi yang terpenting dari hidup kita saat ini adalah kita tetap percaya, tetap pegang iman kita sampai akhir hidup kita. Kita tetap pegang Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Karena Dia akan memberikan jaminan hidup kekal. Di dunia ini tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kita, membawa kita ke sorga, kecuali Tuhan Yesus. Tetap pegang saudara, walaupun mungkin pergumulan saudara belum dijawab, tapi kita ada Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Kemudian kita lihat juga di Matius 28 ayat 20 bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita ya. Mari kita di tengah semua keadaan, setengah keterbatasan kita ini, kita tetap melakukannya. Mungkin kalau saya sebagai ketua komsel ini, saya tetap pantau mereka ya, tetap berhubungan dengan mereka. Kalaupun mereka butuh dikunjungi, saya tetap mengunjungi mereka dengan protokol tentu. Saya tetap pakai masker, tetap pakai hand sanitizer. Saya mendoakan mereka, apa yang mereka butuhkan, semampu saya memberi, saya memberkati mereka.
Dan inilah kita lakukannya, kita tetap melakukan pemuritan ya, tetap mengajarkan kepada jemaat-jemaat kita untuk mereka melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, kita memuridkan orang, Tuhan tuh menyertai kita sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman. Kemudian kita juga di Ibrani 13 ayat 5 bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita terus. Ada Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Yang terpenting sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, jangan kita mengeraskan hati dengan suara Roh Kudus. Ketika Roh Kudus menyatakan kepada kita, ampuni, kita cepat ampuni. Ketika Roh Kudus menyatakan kepada kita, berkati orang lain, kita berkati orang lain. Sekarang ini, mari ini kesempatan kita untuk melakukan kasih, saudara ya. Dimanapun saudara berada, ketika saudara tergerak untuk memberkati kiri kanan saudara, berkati mereka. Mari kita lakukan kasih. Walaupun mungkin tidak dalam bentuk materi, dalam bentuk kita keramahan kita, dengan kita jadi berkat lewat perkataan kita menabur hal-hal yang baik. Kemudian juga kita buka di Yohanes 15 ayat 5 ya, bahwa di tengah semua keadaan yang sekarang ini, mari kita tetap melekat kepada Tuhan. Mari kita tetap memuji menyembah Tuhan setiap hari. Mari kita membaca firman Tuhan setiap hari. Mari kita terus ada di dalam hadirat Tuhan, karena tanpa di dalam hadirat kita tidak akan kekuatan apa-apa. Tanpa kita melekat pada pokok anggur yang benar Tuhan Yesus, melekat pada Roh Kudus, kita lakukan kebenaran firman Tuhan, kita nggak akan bisa berbuah. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita juga tidak bisa menang atas segala permasalahan kita, karena siapapun kita, selama kita masih ada hidup di dunia ini, kita akan tetap menghadapi masalah, pergumulan, berbagai macam hal. Bahkan kalaupun pandemi ini belum berakhir saudara, kita juga tidak tahu ke depannya seperti apa. Yang pasti sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan firman Tuhan, kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Karena semua ya, kalau kita lihat ya, bahwa kita nggak pernah tahu kedatangan Tuhan Yesus kapan, tapi yang pasti kita berjaga-jaga dan berdoa supaya kalau dia datang, mungkin dia datang bukan dalam, kalau yang sudah dipanggil Tuhan duluan, ya siap kapanpun Tuhan akan panggil. Dan kalau ada pengangkatan, kita adalah orang-orang yang diangkat bersama dengan Tuhan. Kita tidak mengalami zaman antikris, tapi kita bersama dengan Tuhan. Asal yang saat ini saudara dan saya, jemaat-jemaat semua yang ada di rumah, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berbuah-buah bagi kehidupan kita. Kalau saudara mungkin masih ada keterikatan dosa, keterikatan hal-hal yang tidak berkenan, yang bertentangan firman Tuhan, mari cepat datang kepada Tuhan, karena Allah itu setia dan adil. Jangan pernah merasa minder, saya berdosa, saya tidak mau datang kepada Tuhan. Tidak, Tuhan menerima kita apa adanya. Kasih karunia-Nya itu begitu besar. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita bertobat, minta dikuduskan, disucikan oleh kuasa darah Yesus, dan kita tidak berbuat lagi. Kalaupun ada godaan, mari kita ada dalam komunitas yang takut akan Tuhan. Mari kita cepat datang kepada Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk kita lepas dari segala dosa apapun yang mengikat kita, saudara. Saya rasa ini firman Tuhan sharing ini tuh, saudara, biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua, untuk kita dari hari ke hari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap berjaga-jaga dan berdoa, dan kita tetap menikmati kehidupan kita dengan bersuka cita. Kita tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, karena itu bukan dari Tuhan. Di tengah semua keadaan kita tetap mengucap syukur dan bersuka cita, karena kita punya Allah luar biasa yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu sudah memberitakan kebenaran firman-Mu, menyampaikan pesan-pesan-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus berbicara buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah mereka Tuhan, Kau berikan jalan keluar Tuhan. Saat ini yang sakit Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, kuasa-Mu, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Yang terikat berikan kelepasan. Yang mereka punya masalah dalam pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar. Mereka yang saat ini butuh pekerjaan Tuhan, berikan mereka pekerjaan Tuhan. Saat ini mereka yang juga membutuhkan jodoh yang dari Tuhan, berikan jodoh yang dari Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman-Mu kekal selama-lamanya. Firman-Mu akan tetap berbicara buat setiap kami. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa menjamah setiap kami, jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.